Pernahkah kamu merasa rezekimu seret, meski sudah kerja keras siang malam? Pernahkah kamu menahan uangmu karena takut kekurangan, lalu justru kesulitan datang bertubi-tubi? Padahal, mungkin jawabannya hanya satu. Kamu belum percaya bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru menambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu amalan sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Ada satu kebaikan yang kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Itulah sedekah. Sedekah yang dilakukan bukan hanya saat lapang, tapi juga saat kita sempit. Saudaraku, mungkin kita pernah berpikir, kalau saya sedekah 10.000, ya artinya uang saya berkurang 10.000. Tapi Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim No. 2588. Subhanallah, ini janji Rasul, dan janji Rasul adalah kebenaran. Coba kita renungkan, apakah Allah akan menyia-nyiakan kebaikanmu? Apakah Allah akan membiarkan hambanya kehilangan karena memberi? Tidak, justru Allah akan gantikan sedekahmu dengan berkah yang lebih luas. Saudaraku, sedekah di waktu lapang itu sangat dianjurkan. Karena itu tanda syukur, saat gajimu naik, bagi rezekimu. Saat panen melimpah, sisihkan untuk duafa. Itulah cara bersyukur dengan amal, bukan hanya kata. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Quran Surat Muhammad 7. Menolong sesama lewat sedekah, adalah bagian dari menolong agama Allah. Tapi saudaraku, lebih dahsyat lagi, adalah sedekah saat sempit. Bukan ketika punya lebih, tapi ketika uang hanya tinggal sedikit, tapi kita masih percaya. Rezeki itu milik Allah. Aku beri, Allah pasti ganti. Allah memuji orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Quran Surat Ali Imran 134. Inilah derajat iman tertinggi, bukan karena jumlahnya, tapi karena ketulusan dan keyakinan. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, saat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah dalam perang Tabuk. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasul bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka, Allah dan Rasul-Nya. Sementara Umar datang membawa setengah hartanya, dan berkata, hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Tapi ternyata, tak pernah ada yang mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah dan keikhlasan. Kisah wanita penjual gorengan. Di sebuah kampung sederhana, ada seorang ibu penjual gorengan. Hasil jualannya tak seberapa, tapi setiap Jumat, ia sisihkan satu bungkus untuk disedekahkan ke anak yatim. Satu hari, dia mengalami musibah. Gerobaknya terbakar, namun tanpa diduga, beberapa hari kemudian, ada donatur yang datang dan membelikannya gerobak baru dan modal usaha. Dari mana datangnya pertolongan itu? Dari Allah, lewat sedekahnya yang kecil, tapi penuh keikhlasan. Saudaraku, balasan Allah atas sedekah tak selalu berupa uang. Kadang, kesehatan yang stabil, anak yang solih, hutang yang lunas tanpa disangka, jiwa yang tenang, masalah yang hilang tiba-tiba. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, jangan tunggu kaya baru sedekah. Jangan tunggu punya lebih, karena bisa jadi justru sedekah itu yang akan membuka pintu rezeki. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Quran Surat Al-Baqarah 268. Syaitan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan.
Tapi Allah menjanjikan ampunan dan keberkahan. Pilihan ada di tangan kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sedekahlah, sekecil apapun itu. Karena mungkin bukan jumlahnya yang Allah lihat, tapi keikhlasan di baliknya. Bersedekahlah di waktu lapang dan sempit. Karena itulah tanda kita yakin kepada Allah. Yakin bahwa Dia Maha Memberi, Maha Mengganti, dan Maha mengangkat derajat hamba-hambanya. Mari kita amalkan hadis ini dengan hati yang yakin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Semoga setiap rupiah yang keluar menjadi jalan kita menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.